Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, sedherek sedherek kemawon, a'azzakumullah wa arsyadakumullah iyana wa iyyakum. Mugi Allah tansah nuntun kita sami datang kemuliaan Islam, keutamaan syariat Allah menika. Wonten ing dalu niki kula jane arep manut karo Pak Dasuki iso ora kula manut napa niku. Manut judule iki. Judul tafsir tematik niku mengke dadi ngene Pak Min meneh. Pak Minarti Mursyid ini kan tafsir tematik. Tapi niki kula tidak seperti itu, insya Allah. Kula daripada saya gawe dhewe ngoten. Nah, kula mengambil buku mawon. Sebenarnya buku itu bisa menjadi bentuk tafsir dan tematik, karena kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang sekarang nggih, walaupun manhajnya manhaj salaf gitu, tapi terkadang juga merupakan penjelasan perkara-perkara baru atau perkara-perkara yang dihadapi. Ngoten nggih. Gambaran definisi tafsir tematik ini menapa to? Kan jadinya kan terus nyunam dan Riyadhus Shalihin ini kan juga termasuk tafsir tematik. Sebab judulnya ikhlas, gitu nggih, judul ikhlas, nggih, ayat tentang ikhlas. Kemudian diberi keterangan dengan hadis-hadis. Niku ngaten. Namun maunya Pak Dasuki itu saya diminta sing dihadapi masa niki napa wae itu. Itu dialog kula wingi kali Pak Dasuki begitu. Nah, sekarang kula aturaken yang baru ngetren masa saat niku ikhtilaf napa? Ikhtilaf niku perbedaan. Jadi berbeda pendapat. Nah, niku mengke diunsai niku dadi mboten rampung. Kita tafsir tapi penafsirannya mboten mboten rampung pisan. Ikhtilaf niku perbedaan itu memang wonten. Nah, niki mungkin kalau aturaken sedikit nggih awal saja wonten niki, tapi dari pengertian di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudari mohon, menjadi landasan utama di dalam melaksanakan agama Allah itu mungkin tengen kitabipun Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu ada 6 gitu. Landasan utama di dalam melaksanakan agama. Awake dhewe niki menawi ajeng nindakake agamane Allah,
mengikuti petunjuk Allah. Kita ini kalau ingin berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Allah menuju kepada kenikmatan dunia sampai kenikmatan di akhirat, mengikuti petunjuk Allah itu yang dilalui oleh para nabi, para rasul itu, ya kan? Landasannya adalah satu, ikhlas. Landasan tidak agama ini apa? Ikhlas, murni. Nih. Jadi ikhlas betul. Lawan ikhlas apa bapak-bapak? Syirik. Nih. Jadi tauhid, kita menikah mentauhidkan Allah, ibadah dengan benar dan meligi untuk Allah, nikulah ikhlas. Ngerti nggih? Nah, nek ngertos niku kudu ngerti lawannya apa, lawan ikhlas itu. Nggih, riya. Napa kok riya? Karena niku menyekutukan Allah dalam niat dan sebagainya. Landasan yang kedua, kita usaha saya panjang lebarkan, melaksanakan agama Allah, mengikuti petunjuk Allah ini bareng-bareng. Bareng-bareng itu berjamaah, dan dilarang tafarruq, dilarang apa? Berpecah belah. Nah, tidak agama itu barangkali kaitanipun yang akan kita bahas adalah tentang ini terutama. Tidak agama itu nama bareng. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, nih, Waalaikumsalam. Yang ketiga itu landasan kita melaksanakan, atau landasan utama melaksanakan agama Allah adalah as-sam'u wa ta'ah. Napa niku? Mendengarkan, memperhatikan dan mentaati pemimpin atau yang berkuasa di dalam orang yang berkuasa. Jadi nama niki yang memimpin agama ini, yang memimpin Allah melaksanakan ini harus ada itu, ada ketaatan itu. Yang keempat, apa lagi? Mendukung ini, mendukung. Jadi yang mendukung nomor 2 adalah ketiga, gitu. Kemudian yang keempat apa? Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Sopo, dari apa ilmu? Nah, ilmu syariat yang ada lagi. Kemudian ulama, kemudian fikih dan apa? Ahli fikih. Tadi ujungnya ilmu dan ulama, fikih dan apa? Ahli fikih lah. Kemudian ada orang yang bergaya atau bernama saja Pak. Berpenampilan karena gitu. Seperti ulama atau seperti ahli fikih. Tapi bukan ulama dan bukan. Harus ngerti ini. Itu bisa akan beda deh. Kalau nindak ke agama niku ternyata sakit beda ke antara ulama kali orang sing orang yang bernama penampilan seperti ulama tapi sebetulnya bukan ulama. Kayak atau nomor jenis istilah ini. Nah, mulai ini yang akan kita sampaikan sebenarnya mengke enten yen niku wau. Yang kedua wau
Ya, melaksanakan agama itu prinsipnya landasan pokoknya dan apa? Yang kedua berjamaah, melaksanakan bersama bareng dan tidak berpecah belah. Dulu sering kita singgung, kalau kita sering menyinggung perkara orang yang mentauhidkan Allah, orang mentauhidkan Allah itu kan mencintainya, tunduk patuh padanya niku karena apa? Anda rasa takut, Anda rojak, gitu, Anda khauf, Anda rojak niku berharap hanya kepada Allah, balasan itu hanya kepada Allah. Kemudian Lawazri cinta, al-khuf, khauf, karena rojak, gitu. Kemudian untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi yang dilakukan itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, ahli tauhid niku yang sudah beribadah dengan benar itu, maka mencintai Allah mencintai Rasulnya, mencintai agama ini, mencintai ahli tauhid. Mencintai ahli tauhid. Nah, mencintai ahli tauhid mula dalam melaksanakan agama ini, dalam melaksanakan agama ini ternyata berikut tanda kula menansami orang yang bertauhid, maka kita mencintai ahli tauhid orangnya. Mulai penduki beriku dari pernah saya singgung tentang al-wala wal-bara, gitu. Napa al-wala wal-bara? Ada loyalitas, ada napa? Ketundukan, kepatuhan, napa? Loyal, gitu. Tapi juga ada napa? Berlepas diri, gitu. Nah, orang yang bertauhid niku kita harus ada loyalitas kita kepada orang yang ahli tauhid. Nah, dulu sudah saya pernah juga nyinggung tentang niki nek dheweke yo Islam, ngaku Islam, nggih. Saya singgung bapak-bapak sing gampang kelingan tapi melakukan bid'ah. Melakukan apa? Amalan bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah tentang apa? Tentang yang menjadikan dia keluar dari Islam. Ngaten nggih? Pripun niku? Sikap kita gimana nih? Maka orang yang demikian ini kalau tidak sampai keluar dari Islam, bukan masalah akidah, tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, maka orang itu masih berhak untuk dicintai. Punya dua hak, gitu. Berhak untuk dicintai, tapi juga berhak untuk dibenci. Ya sekedar sesuai dengan apa? Kesalahannya. Tapi ada sikap, ada hak lagi dia masih punya hak untuk diberi nasihat. Ya. Jangan dibenci dengan membabi buta, gitu. Nah ini yang akan kita sampaikan ini. Tapi kalau mau fotokopi hanya 20 ratus ini. Silahkan ini. Saya pilih. Untuk membuka perkara ini kalau mikro hanya 20 saja. Satu meja satu cukup juga nih. Nah, padahal nih bapak-bapak niki sudah ketemu ya niki dari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala
Nggih. Memerintahkan tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah atau iktisam gitu. Betul nggih? Dengan tali Allah, dengan agama Allah niku jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi melaksanakan agama itu bareng. Jamaah, tidak berpecah belah. Ini prinsip. Nah di sini kalau aturaken niki judul kitabnya bapak-bapak niki ingkang kula. Niki ditulis oleh Salman Al-Audah. Salman Al-Audah, judulnya Bagaimana Kita Berbeda Pendapat. Judulnya mboten napa? Bagaimana kita berpecah belah, mboten nggih ta? Nggih. Nek berpecah belah jelas nggih ta? Enggak boleh kan? Tapi bagaimana kita napa? Berbeda pendapat. Niki bab 1. Umat yang satu. Niki Allah piyambak engkang lah yang mau kita belajar tafsirnya tadi Pak Dazuki. Ayatnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Engkang wonten kita was. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Napa arti umat bapak-bapak niki jenengan apa? Panjenengan apa? Kadasan. Apa arti umat di sini? Wa inna, dan sesungguhnya hadihi ini, artinya agama tauhid ini. Hadihi ini kenapa? Agama tauhid ini. Ummatukum adalah agama kamu semua. Agama tauhid niku agamane sinten? Kamu semua. Gimana? Jadi seruan para nabi, para rasul itu menyeru umat manusia napa? Seruannya napa? Mengajak napa? La ilaha illallah. Ayat-ayatnya sudah banyak. Mbok menawi ono sing hafal. Wa ma arsalna kamir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika. Ada yang redaksinya semacam itu. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali napa? Aku wahyukan kepadanya. Napa? Wahyu itu. Nih, wahyunya itu menyerukan apa? La ilaha illallah. Jadi agama la ilaha illallah, nggih. Wa inna hadhi, sungguhnya agama tauhid ini atau agama la ilaha illallah ini kita adalah ummatukum, agama kamu semua. Ummatan wahidah, nawa, agama yang satu. Jadi umat di sini artinya apa berarti? Gitu? Agama wahidah yang satu dulu ini. Berarti agama wiwit dari ngantos napa? Nabi Muhammad SAW itu agama napa? Satu. Agamanya Allah itu hanya satu. Nah ini, makna umat di sini itu.
Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian semua. Fattaqun, maka bertakwalah kalian semuanya kepadaku. Dan itu niki keterangannya arti kata ummah. Kata arti ummah yang pertama sekarang. Niki kita langsung. Seorang imam, arti ummah adalah seorang imam atau qudwah, suri tauladan. Arti ummah yang pertama sekarang. Ummah itu artinya agama. Sekarang artinya imam atau qudwah, suri tauladan. Maka ini sebagaimana tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Inna, sesungguhnya Ibrahim, nawa Ibrahim, karena adalah Ibrahim itu ummatan, nawa seorang imam. Ummatan artinya seorang imam. Diterjemahkan seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Nggih. Ketua PCM sinten sak niki? Sinten? Seperti yang itu. Oh, ngandang nggih. Wah, nggih. Ngandang boleh. Kelas ngandang. Baik. Di kandang nggih, mboten ono. Nama minggu padha mawon. Mboten gelem saya ngasal suara terbanyak mboten purun. Akhirnya yang kedua. Ya, nama? Nggih. Nek pun itu kan mungkin pensiun begitu. Biasanya itu. Nama? Masalah. Gimana nama? Imam niki wau kok nggih. Ummatan ini adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan itu imam. Napa umat? Arti umat di sini itu. Mana salinan Pak? Asal segi ada dua makna umat itu. Hanifan, qanitan dulu, qanitan lillah, nama lagi patuh kepada Allah. Qanitan, qanitatin itu taat, patuh. Lillahi kepada Allah. Ibrahim niku itu. Ada predikat lagi, qanitan lillah. Hanifan, hanif, lurus, gitu. Niku. Cenderungnya kepada yang lurus, yang baik, yang benar. Niku. Kepemimpinannya sinten Nabi Ibrahim. Jadi pemimpin super power, gitu. Pemirsa kepemimpinan Nabi Ibrahim luas banget, luas napa? Luas banget nih Nabi Ibrahim. Di waktu di kampungnya, di negerinya sendiri, umatnya didakwai, wong tuane didakwai, malah iso ketemu sinten? Raja Namrud ketemu gitu. Saya ke dialog semua Mbak nih. Lurus itu jadi Nabi Ibrahim itu ternyata Nabi yang bagus. Iya, artinya lembut. Saya ke dialog, berarti nggak kerasan gitu.
Mboten ngawur kekerasan. Terus sih mboten ngawur kekerasan. Dakwah ini gitu. Dakwah tauhid itu ternyata dakwah santun, Pak. Dakwah santun. Dakwah apa? Bisa dialog. Nah, dialog kali Ibrahim ini kurang sing menang gitu. Bener menten itu. Berarti yang soal diplomasinya benar benar hebat. Ijen lho Pak niki. Pripun Pak Sugino? Maju dhewe itu pripun? Lagi Nabi Ibrahim dhewe gak niku. Sakit komunikasi. Justru niku mboten nggih ndase berhala niku, ndase apa sirahe. Berhala loh. Gitu. Tapi ndase mawon gitu. Niku dipotongnya aja nih. Mboten diremuk-remuk kok mboten. Dipotong aja. Mboten yang hebat berbodoh. Pokoknya dibabat disimpankan ruang suatu gel buline napa pripun. Yang jelas dibelah to, Pak. Dari kita Pak serang kan dari kita temben. Nanti pukul nganti nopo lah gitu. Nah niku hanya untuk sarannya dialog kan niku. Sarannya dialog itu. Jadi bisa ketemu dengan rasanya kemudian dialog. Ayo, nek kekerasan ramun yang bisa dialog gitu. Maka sadar dialog. Nah, dengan lembut. Jadi orang begitu selek gitu. Lah dimintai, disembah ora iso apa-apa, gitu. Nah, gitu ya sudah. Niku Ibrahim itu ternyata santun. Sehingga juga waktu ditangkap untuk nama dimasukkan ke api pun tidak lari. Nah, ini yang perlu kita cermati. Tanggung jawab. Perkara akhirnya dia menyerahkan hanya kepada sinten Allah saja. Rampung tugasnya atau napa diteruskan gitu. Dilemparkan gitu. Terus setelah itu meninggalkan ibu kerajaan itu. Terus yang benar-benar hanya istrinya saja. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk bagian dari orang-orang yang apa? Menyekutukan, tidak melakukan syirik. Ini yang kita ambil Pak Sajalah. Kepemimpinan juga bapak-bapak imam ya. Imam itu artinya dari umat itu. Mana umat di dalam ayat ini adalah qudwah dalam kebaikan. Nah, qudwah dalam kebaikan. Nah, contoh nggih dalam apa? Kebaikan. Pemimpin itu. Namun berpikir Ahok nih, rasa dipikir, Bang. Nih, saya gitu. Napa? Tunggu kalah. Sani pun enten sing nandang kita nandang. Tapi niku kita memintanya kepada Allah gitu aja. Semoga Allah memilihkan gitu, yang terbaik. Yang ada pembelaan kepada membela kepada agama Allah, membela kepada Islam, mula membela kepada umat Islam. Tidak menghinakan kaum muslimin, menghinakan bangsa Indonesia, tidak. Jadi nek kepengin buatan terhina ya jadilah pemimpin kebaikan. Arti yang pertama, nomor kali. Ini kok ada ungkapan, ada Ibnu Mas'ud mengatakan itu Mu'adz juga dikatakan seperti itu, kan nggih? Kata nama nih, Mu'adz juga dikatakan seperti itu. Karena Mu'adz bin Jabal itu dikirim oleh sinten?
Rasulullah SAW kemana? Berdakwah itu bapak-bapak ke Yaman. Dan diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan agama ini. Ada pesan-pesan dari sinten Rasul kepada beliau. Nah, maka disebutkan inna ma'adan karena ummatan qanitan lillahi hanifah. Itu ungkapan sinten Ibnu Mas'ud. Itu. Sesungguhnya Mu'ad adalah imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah. Jadi Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang bisa menyampaikan Islam, menjadikan kondisi umat Islam di Yaman ini kata saat ini bapak-bapak. Nah, yang paham Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang itu adalah bekas dari dakwahnya sinten Mu'ad bin Jabal yang Rasul memerintahkan beliau ke sana. Ibrahim nih yang kedua kita masing-masing. Arti umat adalah waktu dari suatu masa. Umat itu artinya waktu dari suatu masa. Makna ini sebagaimana tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi naja minhuma wattaqara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf niki di antara orang yang di dalam penjara itu bermimpi. Dua orang itu bermimpi, kemudian minta supaya takbir mimpinya diberikan atau ditafsirkan oleh Yusuf. Nalikane Nabi Yusuf waktu itu mengajarkan kepada mereka, diajari tauhid dulu, baru diberikan ilmu takbir mimpinya apa maknanya. Nah, ini setelah dia keluar dari penjara, dua orang ini kudune dan ngelaporke, tapi dolali. Yang satu akan dibunuh, dipanjang, kemudian kepalanya karena ngimpi kan nyunggi roti rotinya di 25 nih kok. Yang satu lagi mengantarkan minuman teh kepada majikannya. Nek betul gitu. Lalu yang ngantar teh ini yang selamat. Yang itu adalah. Lalu yang selamat ini. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Napa katanya? Dan teringat kepada Yusuf. Sesudah beberapa waktu niki ba'da ummatin ba'da ini sesudah ummatin artinya beberapa waktu lamanya. Umat niki artinya beberapa waktu lamanya. Terus kebacut selamat lali orang yang nyerita orang yang melapor ada seorang yang soleh, ada yang orang yang tidak bersalah, berada di dalam penjara. Nah, orang yang selamat ini mengatakan kepada Raja Mesir, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Aku akan
napa? Beritahukan kepada kamu ditakwilihi tentang takwilnya, tentang takwil napa? Mimpine raja yang napa? Yang mimpinya napa? 7 tahun makmur. 7 sapi yang kurus mengalahkan apa? 7 sapi yang gemuk. Nah, niku. Farsilun, maka utuslah kami, utuslah aku mencari si Yusuf itu. Nah, ini pun bawa ke situ suruh suruh mengartikan, menafsirkan takdir mimpinya raja ini. Orang yang ngerti. Nah, kemudian yang kita ambil adalah arti umat di sini. Umat artinya sesudah beberapa waktu lamanya. Niku sumber-sumbernya ada bapak-bapak. Niki footnote-nya ini lengkap ini. Ada catatan kaki itu banyak sekali ini. Tafsir Abdul Razak, ada tafsir Tabrani. Ini Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, ini tafsir Qurtubi itu yang pengertian ini tadi. Jadi ini tafsir, betul tafsir Pak Dasuki, tafsir apa ini? Tapi bukan saya yang menafsirkan. Nah, kita belajar tadi. Ini. Nah, contoh yang kedua berkenaan umat artinya waktu dari suatu masa. Ini surat Hud ayat 8 kita baca monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, ila ummatin ma'dudatin, kepada suatu waktu yang ditentukan, saumpamane tak undur azab ini. Mungkin juga Tabari ini mungkin, dan seterusnya ada. Nah, di sini kita melihat adanya suatu masa hubungan antara al-ummah, ya, umat, dan az-zaman, masa. Jadi hubungan itu karena suatu umat memiliki masa berhentinya. Nah, ini sakit di mangertos kita niku. Jadi umat itu adalah suatu umat itu memiliki masa berhentinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman walikulli ummatin ajal. Ila ajalum la yastaqiruna ila akhir ini kan. Nah, artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Ini jadi umat. Nah, itu. Maka di situ tadi umat yang artinya waktu dari suatu masa itu termasuk arti daripada umat. Yang ketiga, umat berarti suatu madhab dan thariqah atau jalan, baik itu jalan hak ataupun jalan yang batil. Umat juga. Nah, ini monggo kita baca saja monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Nah, saya katakan artinya bahkan mereka berkata, ini nama lagi
diajak untuk mentauhidkan Allah, ngerti nggih? Diajak untuk meninggalkan agama yang sesat, diajak untuk meninggalkan kesyirikan. Jawabannya ini, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama ala umatin ini. Ala umatin itu menganut suatu agama. Malhat atau setan nggih. Jadi mboten purun meninggalkan madhabnya, madhab dalam agama apa gitu, dan itu. Nggih, sampun niku. Wa inna wa terjemahkan tadi Gaza tentunya kami alaihim untuk mengikuti nama. Jadi kami mendapatkan petunjuk untuk mengikuti dengan mengikuti mereka, kata mereka nih. Ngomong yang sesat niku. Dengan mengikuti nenek moyang kami ini termasuk orang yang mendapatkan apa? Petunjuk, kata mereka. Gitu? Karena umat tadi. Baik, berikutnya monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sami juga umatin itu. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, orang-orang terpandang berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Inna wajadna abana ala ummatin. Artinya nih kok, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, madhab atau thariqah, yakni bermakna suatu thariqah dan manhaj atau madhab, walaupun menyimpang dan menyesatkan yang diikuti tadi, akan tetapi mereka memegang teguh terhadapnya. Mengapa? Karena mereka mendapatkannya dari bapak-bapak dan kakek-kakek mereka pendahulu. Itu alasannya. Nih. Yang keempat, yang kelima bersangge. Kita baca umat lagi artinya sekelompok atau sekumpulan manusia. Ini biasanya pengertian kita biasanya ini Pak, kita maksudnya jenis umat ini sekelompok atau sekumpulan manusia. Walaupun jumlahnya sedikit. Nah gitu ya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yas'un. Niki peristiwane Nabi Musa nggih. Waktu melarikan diri kan dikejar lho nggih. Dikejar oleh Firaun setelah ngeplak napa? Ngeplak napa jotosi. Bangsa Firaun, dia membela Nabi Musa, membela orang kalangan Bani Israel, yang dikepelangi mata. Sesungguhnya dibaleni oleh, gitu. Nah, peristiwa ini, jadi lungo, karena dinasehati, lungo apa? Musa, ya, betul kok negeri ini, engkau bakal digoleki, engkau, nanti lagi, goleki karo Fir'aun, kata lagi, orang itu gelek nanti, mata ini, gitu. Ya pun mata sama Nabi Musa dia teroris ini, ada bener ini. Nabi Musa waktu itu sebetulnya mau menegakkan keadilan, gitu kan? Mong dia bukan penguasa, gitu, bener tak? Bukan penguasa, mulai cari orang pas, kan? Maka salah juga.
Nabi Musa juga merasa salah. Jadi orang harap dinawa, orang harap niat nawa, makanya. Niki mulai nalika terus tengok terus niku melihat jadi ngeleh juga Nabi Musa ngeleh bahwa terus napa perawan loro gitu nunggu nih dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Ini sedang di bagian lain ada wanita yang menahan ternaknya dari meminumkan orang lain. Ini monopoli laki-laki, Pak. Ini TV ternyata dengan monopoli laki-laki. Sekarang sing kuat sih. Nah, terus Nabi Musa tampil gitu, niku nyedai wong niku nakon iki disinjingkan lengan bajunya, dibukake napa? Nggih, mata air yang lain kan. Wallahu ta'ala. Dan ini arti umat saja yang kita ambil. Jadi Nabi Musa wajada alai ummatan minan nasi yasquliyah. Jadi ia Nabi Musa menjumpai di sana sekumpulan orang. Umatin ada sekumpulan orang. Minan ini. Umatin minan nasi sekumpulan orang. Yaskun yang sedang meminumkan ternaknya. Yakni bermakna sekumpulan atau sekelompok manusia. Niku tafsir Tabari meleh niku, tafsir Qurtubi meleh, Ibnu Katsir juga ada Al-Mansur juga gitu. Kemudian yang berikutnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Artinya setiap sekelompok orang masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Nah ini bapak-bapak, oke, jengben itu ternyata nih setiap kali sekelompok orang masuk ke dalam neraka, dia kelompok tadi, umat nih kita, dia mengutuk ukhtaha, laknat nih mengutuk, melaknat ukhtaha kawannya yang menyesatkan. Jadi nyalahke sing ajak-ajak den-den. Rombongan yang mlebu neraka gitu. Kelompok tadi itu umat kan? Kelompok. Jadi kelompok kelompok yasinan kelompok tahlilan iki. Hah? Kalau nanti hanya bid'ah aja nanti bisa keluar lagi, kata nggih? Itu kita keyakinan dulu itu seperti itu. Jadi tetap kalau ada imannya, niku yang kita yakini seperti itu. Nggih, baik niku kita laksanakan yang terakhir. Nggih, ini waktunya kok. Suatu kaum yang berkumpul dalam satu agama saat ini. Nah, ini juga yang menjadi paham kita selama ini umat ini artinya saat ini. Monggo kita wasau billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah wa ghayra. Manusia itu adalah umat yang satu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa sesungguhnya manusia itu sebelumnya adalah umat yang satu dalam naungan petunjuk. Ini, mula bapak-bapak sedherek Rasulullah, mula waktu Nabi Adam itu masih itu, ya, masih ini, umat yang satu dalam naungan petunjuk. Mula waktu itu jaringan Rasul, yang gitu. Setelah 10 abad dari masa
keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sosok ini gitu. Betul ya? Gitu. Jadi Nabi Adam itu sudah umat satu. Belum ada perbesaan bapak-bapak. Hah? Pak? Perbesaan apa? Perbedaannya waktu itu adalah Qabil karo Habil. Perbedaan. Masih umat satu itu. Walaupun berbeda, itu tapi nama umat nama satu. Betul Pak? Dibol, asing bantah. Jadi masih satu. Kau pilih dengan apa? Nah, mulai dari bagaimana pemecahannya? Pemecahannya dari Allah juga, gitu. Korban, gitu. Nah, jadi yang diterima ternyata habil ngorban ke wedhus lemu pilihan itu korban pertama kali. Nah, maka masih ajarannya masih tauhid terus. Mula mboten carane persoalan itu diselesaikan ternyata dengan cara korban, bukan cara sesaji, bukan gitu, tapi nama korban untuk Allah. yang menilai Allah sendiri, ya, kan itu umat satu. Semua manusia berada dalam keimanan dan ketauhidan. Kemudian datanglah setan-setan memalingkan mereka dari agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Timbulnya Rasul. Jadi adanya Rasul itu setelah orang bernama timbulnya kesyirikan. Mulai saat ini jangan besok yang menjadikan orang berpecah belah adalah perkara syirik. Niki ditutuke mboten niki. Niki di enggak mau sama Kak. Gampang Pak nggih. Bismillah. Wonten keterangan nih, Hal ini membutuhkan suatu pemahaman yang dalam Bapak-bapak, di mana di antara anak-anak Adam yang menjadi pemberi kabar gembira ada yang melakukan kemaksiatan, sebagaimana di dalam kisah dua anaknya. Dan ujian telah ada bersamaan dengan diturunkannya Adam dan Hawa ke dalam surga, atau dalam surga, dari surga, sebagaimana tersurat di dalam susunan ayat-ayat Al-Quran, dan boleh jadi maknanya adalah sebagian besar di antara mereka umat itu. Sekarang berikutnya. Sekarang setelah kita tahu makna umat dengan pengertian-pengertian ditunjukkan oleh ayat, ada 5. Sekarang umat yang hak umat yang hak niku sing pundi? Nah, itu ditunjukkan di dalam ayat Muhammadiyah. Lalu sebaca ayatnya, tadi kan kita wal taku minggu tak? Ini kuntu khaira ummatin. Nah gitu. Ini ayatnya Muhammadiyah Pak. Ayatnya organisasi Islam nih macam gitu. Orang mau Muhammadiyah, ngerti? Nama? Dia rumah
Mulai saat ini jenengan pirsa saat ini, jenengan saat ini sakit ngoncei nopo Muhammadiyah gitu nih. Ya, saat ini monggo kita bahas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Ignasi dan terusnya. Artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Khaira ummah makna ini yang dimaksudkan. Yang berkenan dengan apa makna umat di sini. Maksud dari ayat ini adalah bahwa mereka adalah umat yang terbaik bagi manusia, bagi kemanusiaan. Tidak dikeluarkan hanya untuk hidup kepentingan dan harapan mereka saja, akan tetapi untuk hidup bagi manusia. Mereka adalah para pengajar. Bapak-bapak, ayo, nek jenengan pengen jadi kelompok Muhammadiyah ini jenengan. Wani wara jenengan. Ditantang, wani badan siap badan jenengan. Nah, jenengan termasuk umat ini yang dimaksud nih. Niki sebenarnya ayat ini kan untuk sahabat. Minal muhajirin wal ansor, sikapnya seperti ini. Lah Muhammadiyah bisa diartikan iki. Ayo Pak, tantangan iki. Jadi tematik ketemu batunya dengan ini. Temanya betul temanya ini. Ayo. Loh. Ribuan bau. Nggih. Mas Rizi siap? Ngajar lho. Ora wong jadi jenengan ya ampun menjaga saja. Pun jenengan harus berani masing-masing jenengan. Kalau mau wanine kula mau wani masak kok. Lepas tangi ra wani gak kok. Tenan gak jenengan. Dan ini Bapak. Jadi pulang suri kau. Jadi mereka itu umat yang bertauhid ini. Wah, ini kalau kita ambil dari makna yang tadi yang sangat mendalam tadi, ini umat yang sangat yakin kepada Allah, sangat mulia. Untuk mencari kemuliaan, kehormatan itu ternyata ini. Umat yang terbaik bagi kemanusiaan ini tidak dikeluarkan hanya untuk hidup bagi kepentingan dan harapan mereka. Orang umum pribadi, orang ego, gitu. Orang ini betul. Akan tetapi untuk hidup bagi manusia. Generasi belum ngasami ini karena adanya apa? Adanya umat yang dulu, umat yang satu itu. Generasi khaira umat. Lah belum ngajar ingin kita masuk khaira umat. Ahlussunnah wal sama kan begitu loh. Maknanya kan ada. Kan pot setel tadi. Nggih. Dari mereka adalah para pengajar, pembimbing. Nah, mulai pembimbing itu dakwahnya jangan dengan cara keras, kasar, suka mencela, memaki orang. Kenapa? Oh, lagi gampang akhir. Ya termasuk gampang bid'ah kok jenenge. Iya. Mbok kalimatnya orang bid'ah piye? Nggih. Oh, masyru' bagus. Ghair masyru'. Nggih, iki ora ana tuntunane kalimatnya ngono piye? Gen rada alus ngono lho. Napa? Ayo dia pripun supaya pesan itu sampai kan dengan itu. Nah, dia kok jadi orang kasar jadi kok pengen dari kelosonnya ada kasar di mana? Napa pripun? Ngapot kasar sakit itu kan? Sakit mereka itu nanti bid'ah ini sakit mereka. Mulai hujan. Lah ini itu mulai sing
disampaikan. Niku mboten wonten contoh saking sinten Rasul. No. Kalau mau, jadi jalan yang harus ditempuh oleh kita adalah jalan yang pernah dilalui sinten oleh Rasul. Islam sing bener, Islam sing kuwi. Nek jenengan mboten lewat dalane Rasul kan jenengan mboten lewat Islam sing sebenarnya toh, enggak gitu. Niki Pak Dasukur karo Pak Dasubi wis tematik wisan. Ketemu nih Pak niki. Jadi niki pengajar, mereka adalah para pengajar, pembimbing itu ngoten niku mboten suka napa wau. Penunjuk dan pemimpin manusia menuju napa surga. Maka dakwah itu dengan kasih sayang, dakwah itu dengan kecintaan, santun wau gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menyebutkan di dalam tafsirnya, ini tafsir Ibnu Abbas nih, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Khairul ummat itu kan muhajirin tadi. Nah gitu. Umar radhiyallahu anhu berkata, dan ia telah membaca ayat di atas tersebut. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka berfirman dengan antum yang ditujukan kepada setiap kami. Akan tetapi dia berfirman dengan niku kuntum. Hal ini ditujukan khusus kepada para sahabat Rasulullah SAW dan siapa saja yang mengikuti mereka. Salah betul Pak, Ahlussunnah wal Jamaah, jelas ya? Jadi Muhammadiyah itu maunya seperti tadi. Kulum nasami niki, nah, diharapkan seperti ini, dakwahnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat. Gak senjata Pak, tapi niku tujuannya senjata kuwi orang dibunuh apa? Membunuh. Kuwi nek wis terakhir nek dheweke melawan, dheweke melawan apa? Nantang lah baru niki tanggani. Nggih ta? Itu enggak nganggo nek wani bareng itu. Jadi wis tauhid bareng kok. Pun jam 09.00 Pak. Terus dinten halaman satu halaman ya. Nggih. Dugi halaman pinten? 9 apa? 7. Tiga berapa? 11 kayaknya. Nggih. Niki lamun kita ini baru pekerjaan umat itu. Ini kan kita jujur dulu sekalian, kita jujur nih wow. Halaman berikutnya, ini wonten diulang-ulang ini kuntum khairu ummatin wow, ini Bu. Niku masih Umar bin Khattab bau, niki alinea yang tengah, Qatadah berkata, wangilah, telah sampai kepada kami bahwa sesungguhnya sewaktu Umar bin Khattab berhaji, nalika haji bapak-bapak, dirinya melihat orang-orang yang berperangnya tidak baik. Maju haji tapi perangnya tidak baik. Maka dia membacakan ayat ini, kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini nggih, umat terbaik, umat pilihan yang ditampilkan untuk nggih, untuk apa? Untuk manusia, untuk berdakwah, nggih, untuk bertanding di hadapan manusia. Perbandingannya kamu tidak ada terbaik, kamu mestinya harus orang yang ditiru, ini katanya, yang ditiru. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai sekalian manusia, siapa saja yang merasa suka berada dalam golongan umat tersebut, khairu ummatan tadi, maka harus menunaikan syarat-syarat atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Peranginya rapi, Pak. Terus kan itu. Nah, ayat ini kenapa ditutup ya, Pak? Enggak di. Ukhrijat linnasi napa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertama wa tu'minuna billah. Jadi ternyata perannya kalau terbaik itu tugas itu. Bagaimana merubah umat semuanya ini menjadi baik seperti Anda? Maka Anda harus senantiasa beramar bil ma'ruf, kalian nahi anil munkar, dan menjadikan manusia ini menjadi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah. Tuh, Ribon, tugasnya pun kita lagi, pun dilantik dereng, dilantik itu kan diwasak ini biasa nih, pas ketemu nih. Dan ini. Jadi ayat tersebut turun pada hari turunnya kuntum, artinya generasi itu, sehingga generasi awal telah membacanya juga dan memahaminya bahwa mereka seperti itu di dalam ilmu dan ketentuan Allah, tentuannya Allah. Barangkali apa yang diriwayatkan dari Umar bahwa generasi akhir mereka tidak termasuk pada kategori umat tersebut, itu adalah sebagai pemahaman dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar dari mereka adalah orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi sing dakwah saya akeh apa saya sithik, Pak? Nah, insyaallah moga-moga termasuk Rombongan Zami yang menjadi anggota Muhammadiyah ini juga mengambil peran untuk amar bil ma'ruf nahi anil munkar, ikut bertanggung jawab memperbaiki umat ini. Napa? Ya ampun ngendikane ta, Pak. Muga-muga diparingi enteng dening Allah. Kuwi urung mangkat wis mulih. Lah Pak ini kan mboten gadah doya, la haula wala quwata illa billah. Mula sakniki nyuwun dhateng ingkang kagungan. Dilakoni urung kok muni angel. Nyuwun dhateng Zat ingkang Maha Kuat. Nah, ngeten nyuwun ditedhang samdina oleh ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan berikut. Jangan pesimis, Pak. Optimis harus. Iku nek basane Pak R niku urung mangkat wis mulih. Nggih, kalau Pak AR nggih matur nuwun. Niku bahasane Pak AR Fahrudin Abdurrahman nggih. Niku ngomong anyar niku jenenge urung mangkat Mbak. Wis mulih. Rendangi wis nggih minta izin nggih SMS mohon maaf izin nggih.
Nah niki judul berikutnya melawan samawon. Nggih, bersatu itu meskipun apa berselisih. Loh, bersatu Pak. Yang mensatukan kita apa? Tauhid kita. Kita niki kalau menjadi orang Islam, ikhlas tetap bersatu. Engko sampeyan ada perbedaan, niku nanti napa? Langkahnya napa? Jamaah. Gitu. Mula ampun modele wae dia minggu loh. Usulane ra ditampa no. Mutung. Ya Allah, iku mah badangin kula niku. Lagi mboten. Ampun. Nggih. Yang namanya Bapak-bapak, mungkin kita akan melihat betapa banyaknya perbedaan pemikiran, bahkan ijtihad. Bahkan Nabi ada waktu itu berbeda sahabat itu. Tapi mengapa? Tapi mereka selalu melaksanakan agama bersama, bareng. Dan tidak disebut tidak disebut ikhtilaf. Maksudnya tidak disebut ikhtilaf yang menjadikan perpecahan, ya. Mungkin juga ikhtilaf, tapi ikhtilafnya tidak menjadikan perpecahan. Orang gawe jamaah dewi orang, kelompok dewi orang, terus tandingan orang, itu tetap. Mula disebut ahlus sunnah walaupun berbeda, walaupun bertentangan, tapi dipimpin. Saya ingatkan satu saja, niki kangge menutup niki, mbok menawi niki saged dilaksanakan niku. Nalika sinten Abu Bakar menjadi khalifah kita, kan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kan protes kan umat. Wong Islam di perangi iki. Nah, sahabat kali sinten kan berbeda kan. Terus sinten Abu Bakar menyampaikan dan dibacakan ayat. Tidak hanya bacakan ayat saja. Dan Nabi Muhammad masih ada, mereka itu membayar kok. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada kok, tidak bayar. Itu sudah dalil. Itu ketaatan pada Rasul dari mana? Apakah ketaatan Rasul hanya waktu Nabi masih hidup saja? Mulai nikah ahli bid'ah itu gimana? Kan sudah bid'ah tadi. Metu suka Islam kan ini daerah Islam, masih dari Islam. Dan ternyata Umar bin Khattab, Yusuf, melu belum gabung ikut berperang melawan orang-orang yang tidak membayar zakat. Perangnya itu orang itu dibunuh Pak, didatangi, ditagih itu. Jadi dijelaskan. Oh iya dari orang Islam kan itu jelas. Diterangkan lagi. Dan itu perang itu. Everyone ngerti ini perang adil kan galakin apa? Buding loh, adil loh. Orang perang ini ngerti itu. Memerangi kebodohan kan, diantara kan itu. Ini bapak-bapak ini. Jadi bersatu, meskipun berselisih. Itu umat lah. Jadi terhadap sesama orang yang calon surga itu tetap bersatu. Karena yang sabdan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumiyin mugi-mugi wonten manfaatipun dan mugi-mugi pemahaman yang kita sampaikan atau yang kita menaik dereng saged dengan wangsul-wangsul melek mangke insyaallah kita laksanakan di dalam pertemuan yang lain. Bapak-bapak, benar menawi ngerasakan niku manfaat sendiri belum kita pengen di KI kok. Saya di satu paket niku Mas. Paket niku kardus niki sini nggih enten judule terima kasih musuhku ngoten niku. Nggih, judule macam-macam api-api. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Niku ternyata inilah Rasulullah niku ngomong macam niku kan hadis semua Pak.
Termasuk yang telah akhir kita berarti mengikuti hadis dari ini itu hanya hadis saja. Jadi itu problemnya dengan melihat Rasul itu hadisnya saja kita sudah paham jadinya. Luar biasa. Ada nih. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.